warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Pesan Bu Guru, tetap jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif ada penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya. Tujuan dari perkembangbiakan ini adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki bunga dan dilakukan secara kawin. Proses perkembangbiakan generatif yang pertama penyerbukan. Jatuhnya benang sari ke kepala putik. Yang kedua adalah pembuahan. Perkembangan bakal buah menjadi buah dan biji. Alat reproduksi bunga dan fungsinya. Yang pertama, putik. Berfungsi sebagai alat kelamin betina. Yang kedua adalah benang sari. Berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Yang ketiga adalah mahkota, berfungsi untuk memikat serangga yang berperan sebagai proses penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu apabila serbuk sari dan putiknya berasal dari satu bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain, tapi masih dalam satu tanaman. 3. Penyerbukan silang, yaitu apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik dari bunga tanaman lainnya, tapi masih dalam satu jenis tanaman. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang sejenis, tapi varietasnya berbeda. Perkembangbiakan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin. Jenisnya ada 2, yaitu alami dan buatan. Vegetatif alami ada 7 jenis. Yang pertama tunas batang, 2 tunas daun, 3 umbi lapis, 4 umbi batang, 5 umbi akar, 6 rizoma, 7 stolon.
Yang pertama adalah tunas batang. Untuk contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan tunas adalah pada tanaman pisang. Pada batang pisang yang ada di dalam tanah akan membentuk tunas. Contoh lainnya adalah pada tanaman tebu. Jenis yang kedua adalah tunas daun. Untuk tanaman yang berkembang biak vegetatif alami dengan tunas daun adalah pada tanaman cocor bebek dan kaktus. Tunas pada tumbuhan cocor bebek terletak pada ketiak daun. Jenis yang ketiga adalah umbi lapis. Adalah umbi yang tersusun oleh lapisan-lapisan dan tumbuhnya tunas terletak di tengahnya. Sebagai contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis adalah tanaman bawang merah. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar kemudian akan tumbuh dan membentuk tunas. Yang keempat adalah umbi batang. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah tanaman kentang dan ubi jalar. Tunas bisa tumbuh di beberapa tempat atau pada mata tunas. Yang kelima adalah umbi akar. Adalah bagian akar yang menjadi besar karena umbi akar mempunyai fungsi untuk tempat cadangan makanan. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar misalnya wortel dan singkong. Yang keenam adalah rizoma atau akar tinggal. Tunas pada akar tinggal adalah merupakan batang yang tumbuh mendatar pada permukaan tanah. Adapun ciri dari akar tinggal adalah memiliki bentuk yang menyerupai akar, namun berbuku-buku seperti batang. Contohnya tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan akar tinggal adalah pada tanaman kunyit, lengkuas, dan juga temulawak. Yang ketujuh adalah stolon atau geragi. Adalah batang yang tumbuh dan menjalar di atas atau bawah tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan stolon yang menjalar di bawah permukaan tanah adalah rumput teki. Sedangkan yang berada di atas permukaan tanah adalah arbei dan semanggi. Kemudian, perkembangbiakan vegetatif buatan ada 5 jenis. Yang pertama okulasi, yang kedua mengenten, 3 stek, 4 cangkok, 5 merunduk. Yang pertama okulasi atau menempel adalah perkembangbiakan dengan cara menempel batang yang mempunyai tunas pada pohon lain, tapi yang sejenis. Pada umumnya, tanaman yang diambil tunasnya adalah yang memiliki keunggulan misalnya dalam hal tanamannya lebih kuat, mempunyai buah yang lebih besar, dan tahan terhadap penyakit. Contohnya adalah menempel antara mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Yang kedua, mengenten, yaitu menyambung satu batang tanaman dengan batang tanaman yang lainnya. Dan sebagai contohnya adalah mengenten untuk tanaman singkong karet, ini diletakkan di bawah, dengan tanaman singkong biasa yang diletakkan di atas. Kemudian yang ketiga adalah stek, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong batang tanaman induk yang sudah tua. Syaratnya adalah pada potongan tersebut terdapat buku supaya bisa tumbuh.
Contoh tanaman yang dapat disetek yaitu tanaman singkong dan tebu. Yang keempat adalah cangkok. Untuk mencangkok hanya dapat dilakukan pada tanaman dikotil. Contoh tanaman yang dapat dicangkok misalnya pada tanaman rambutan, mangga, durian, dan jambu. Yang kelima adalah merunduk, yaitu menimbun bagian batang yang tumbuh panjang di permukaan tanah. Bagian batang tersebut dibenamkan ke dalam tanah hingga muncul akar. Tanaman yang dapat dilakukan merunduk adalah tanaman anggur, anjelir, apel, dan juga alamanda. Oke anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap belajar yang giat ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.